Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alad dhalimin. Summassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Temanggung, santri teladan saya. Yang terhormat Bapak Dandim 0706 Temanggung atau yang mewakili, Bapak Kapolres Temanggung atau yang mewakili, Bapak Ketua Stainu atau yang mewakili, Bapak dan Ibu dosen di Stainu yang sangat saya hormati, serta seluruh jajaran Sivitas Akademika Stainu Temanggung, para mahasiswa serta para pelajar SMA se-Kabupaten Temanggung atau yang mewakili, semua yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang atas ridho, taufik serta hidayahnya pada siang hari ini kita bisa bersama berkumpul di kampus Stainu dalam rangka Dies Natalis yang ke-47 yang diselenggarakan oleh BEM Stainu Temanggung. Alhamdulillah dan terima kasih saya diberi kepercayaan oleh para mahasiswa untuk memberikan ceramah pengajian dalam rangka Dies Natalis. Mestinya kalau untuk porsi mahasiswa dan bertempat di kampus ngaturi rawuh profesor, doktor, siapa gitu. Aku ming wong guano. Ini merupakan satu kehormatan bagi saya. Lebih-lebih di sini ditunggoni oleh guru saya Kiai Haji Agus Thoifur Abdul Hadi. Rodo ndredeg-ndredeg sithik ndak apa-apa, tak tahan-tahan ke mergo niki dawuh saking Ibnu Syekh. Bapak-bapak, ibu-ibu serta para mahasiswa dan hadirin yang berbahagia, Stainu merupakan lembaga pendidikan Islam yang kita harapkan sebagai pintu untuk memasuki dunia keilmuan keislaman. Waqtul baita min abwabiha. Imam Ghazali memberikan tafsir tentang ayat ini sebagai isyarat, masuklah engkau ke dalam ilmu melalui ahli-ahlinya. Ojo ngantek mlebu omah ora liwat pintu resmi, jenenge mbetret. Masuklah pintu ilmu melalui ahlinya, alias kita belajar secara formal. Walaupun di Stainu Temanggung ini ada Fakultas Hukum Islam Syariah yang meliputi ahwalus syakhsiyah dan ekonomi syariah, juga fakultas tarbiyah atau pendidikan dari berbagai jurusan. Tapi kita ketahui bahwa Islam bukan hanya hukum, Islam bukan hanya pendidikan, tapi seluruh aspek hidup ada di dalam Islam. Kama kola G.H. Johnson,
Al-Islam is not religion only mosque, but Islam is religion for life. Mbah bener mbah ora kuwi. Wong cah pondok kok gaya-gaya nginggris barang. Islam itu bukan hanya agama yang berorientasi di masjid dan musola tok, tidak. But Islam is a religion for life. Akan tapi Islam ini agama yang memberikan konsep bagi seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam sebagai inspirasi ilmu pengetahuan yang pernah mengangkat derajat bangsa Arab yang notabene bangsa Badui, masyarakat padang pasir, yang ketika itu tidak pernah diperhitungkan dalam peradaban dunia, menjadi bangsa yang dikenal di seluruh pelosok dunia. Bangsa Arab pernah menguasai Eropa, menguasai hampir 2/3 Asia, menguasai hampir separuh dunia benua Afrika, diangkat karena al-Islam. Oleh karena itu, dengan Islam kita bisa menguasai dunia. Bahkan sering saya itu berpikir, jane Amerika Serikat ki nek ora mang dimungsuhi ki piye? Nimbang dikirimi teror bom, nek Amerika Serikat nek dijak diskusi Islam, dijak diskusi ilmiah. Islam sebagai agama yang rahmat lil alamin. Saya kira itu sebuah penawaran alternatif yang paling menyejukkan dan dibutuhkan pada saat ini dan masa-masa yang akan datang. Kita sebagai Muslim Indonesia yang memangku Islam yang ala Nusantara ini, mengaplikasikan Islam yang rahmatan lil alamin untuk kita tawarkan sebagai penawaran alternatif, sehingga Islam orang dikata sebagai agama yang keras, sebagai agama yang ekstrim, sebagai pemasok teroris dan lain sebagainya. Dan ternyata Islam Indonesia mampu memberikan sumbangan perdamaian bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, Islam harus kita pelajari dari sisi keilmuan, bukan Islam sebagai ideologi, bukan Islam sebagai asas partai, tetapi Islam secara keilmuan, Islam sebagai din, sebagai agama, Islam sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu serta para mahasiswa yang berbahagia, Stainu kita harapkan sebagai tempat penimba ilmu keislaman yang langsung dari sumbernya. Al ilmu niku sifatun minas sifati Robbi, sifat setengah sangking piro-piro sipating pangeran. Al ilmu sifatun qadimatun qaimatun bidzatih. Ilmu niku sebuah sifat yang melekat terhadap zatnya yang empunya ilmu. Oleh karena itu, ilmu niku suci. Dan ilmu dalam Islam niku merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dene di kemudian hari ono ilmu dunya, ono ilmu agama, ada ilmu ini, ada ilmu itu, ada ilmu sekular, ada ilmu diniyah. Niki hanya pembagian dari disiplin ilmu. Tetapi pada hakikatnya ilmu itu satu dan ilmu itu sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmumu bagai setetes air di lautan. Seandainya bisa dibayangkan bahwa ilmu Allah itu laksana lautan, setetes dari air lautan itu diberikan kepada hambanya,
dateng menungso ing alam donya niki sebagai ilmu pengetahuan. Niki melalui dua teori menurut Allah. Pertama, ilmu tumurun melalui proses wahyu, diberikan oleh Allah datang para nabi dan para rasul melalui sebuah potensi batin yang disebut sir. Dalam Quran disebut wan nafsi wa ma sawwaha, wan nafsi demi jiwa, wa ma demi sesuatu, sawa yang menyempurnakan sesuatu tersebut, pada jiwa seseorang, disebut potensi batin. Masawaha, sesuatu yang menyempurnakan jiwa manusia, ini disebut potensi batin. Lah, masawaha niku cacai wonten tiga. Pertama, fikrun, bahasa Qur'ani fikrun, atau rasio dalam bahasa barat, cipta dalam bahasa Sanskerta, pentul basa Jawa nih. Kemudian yang kedua nggih menika siri, sirun, sir, ini bahasa Qur'ani, atau disebut bewes dalam bahasa barat, mulono onder bewesen dalam bahasa Belanda, tabula rasa, nggon dununge ngrasa pangrasaning budi, kata mbah saya. Kemudian satu lagi niku nafsu. Nafsu niku menurut Syekhul Kalamnya mempunyai makna mustarok yang banyak. Ono kalane nafsun bermakna nyawa, ono kalane nafsun bermakna jiwa, ada kalanya nafsun bermakna nafas, ambegan, lata nafas. Ono kalane nafsun niku bermakna diri atau pribadi. Ono kalane nafsun bermakna nafsu. Ono cipta, ono rasa, yang ketiga nafsu atau karsa dalam bahasa Sanskerta. Rasa, ono cipta, ono karsa, utawa emosi dalam bahasa barat. Dari tiga potensi batin tersebut, yang tidak pernah dilalui ilham Allah bernama ilmu hanya nafsu. Tetapi ilmu bisa diserap oleh manusia, oleh hamba Allah melalui dua jalur, dua jalan. Pertama melalui rasa, yang kedua melalui cipta. Melalui rasa, prosesi jenenge wahyu, diberikan kepada para nabi dan para rasul, diwariskan kepada para ulama, warasatul anbiya, diwariskan datang sarjana-sarjana Islam, kemudian sampai kepada kita. Kemudian pada bagian yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan setengah saking setetesing ilmu melalui para filosof, melalui insting, bukan melalui wahyu, diterima oleh cipta atau rasio para ilmuwan. Kemudian dari para filosof diwariskan kepada para saintis, dari kaum saintis diturunkan datang para orang-orang terpelajar, akhirnya sampai kepada kita. Oleh karena itu ilmu secara umum niku setunggal, satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Kemudian dari sistem penurunannya disampaikan oleh Allah kepada hamba niki melalui jalur kalih, niku melalui rasio dan melalui rasa. Maka ba'dul manatiqah, sebagian ulama ahli mantek atau ahli logika retorika mengatakan ala ilmu idrakul majhuli ala jihatil yaqini au dhonni.
Al ilmu pengetahuan, gejala bahasa mengatakan ilmu pengetahuan, ban pengetahuan iki ya ilmu kuwi. Ilmu kuwi bahasa Arab, bahasa Indonesia nih pengetahuan itu. Pengetahuan itu bahasa Arab ilmu. Yuk gejala bahasa mengatakan ilmu pengetahuan, rapopo. Pitik ayam alas. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang dadya minulya, para mahasiswa sedaya ingkang sutresna. Ngaji karo kiai desa ini orang nggo cara Jawa malah kiai ini sing kagok. Kita lanjutkan. Ini ku tentang ilmu satu-satuan ini diparuh, dipisah biak. Sebagian iki ilmu sing sumbere saka yakin, idrakul majhuli, mencari sesuatu yang belum diketahui ala jihatil yakini ing ngatasé dalan yakin. Ilmu yang kita ketahui melalui yakin dulu baru kita belajar. Gini ku ilmu ingkang inspirasinipun saking rasa. Sunan Kalijaga berkata, jroning Quran nggone rasa jati. Al-Quranul Karim sebagai sumber ilmu dari semua ilmu keislaman dununging nang rasa jati. Saking bersihnya seorang nabi, saking bersihnya seorang rasul, ngantek hatine cemerlang, mampu menangkap isyarat-isyarat ilahiyah. Inilah wahyu. Wahyu ora ditampa nganggo rasio, tapi masuk ke dalam tabula rasa. Kemudian wahyu tersebut dibacakan oleh Rasulullah melalui bahasa manusia. Waqtul baita min abwabiha upamane. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Ini bahasa manusia. Karena audiennya itu manusia, maka Rasulullah harus menyampaikan isine wahyu tersebut dengan bahasa manusia. Seandainya Rasulullah itu kelahiran cekelan atau lahir nang Banyurip Temanggung lor stasiun, mungkin wahyu tidak berbunyi alif lam mim, tidak berbunyi itu. Tapi wahyu mungkin bunyinya pripun? Ayo nganggo basa Temanggungan gitu. Nulodo laku tomo ngono. Anjuk akhiripun karo Pak Wakil Pak Dandim disenggai. Sing lanang seniman, sing wadon seniwati, kayane rukun. Kenapa? Ini jenengane upama kok Kanjeng Nabi ki kelahiran Temanggung, wahyunya dibacakan oleh Allah pasti dengan bahasa ketemanggungan. Berhubung Rasulullah ini berdomisili di tanah Arab, audien pertama yang dihadapi Rasulullah bangsa Arab, maka kemudian dibacakan oleh Rasulullah dengan bahasa mereka. Maka ada ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran ini tumurun, kemudian pasti dengan bahasa kaumnya. Bapak Ibu, para dosen dan para mahasiswa yang berbahagia, nikilah ilmu diniyah, ilmu yang di kemudian hari dikatakan sebagai ilmu agama. Idrakul majhul ala jihatil yakin, nggih niku mengetahui sesuatu yang belum diketahui melalui dalan yakin. Setelah yakin baru kita belajar, wis ngandel iman dulu, kemudian kita belajar, akhirnya tadi ilmu yakin. Yakinnya didasari ilmu.
sudah berargumentasi, ora ela-elu. Kemudian dari ilmu yakin wis belajar njur istiqomah, jenengane dadi napa ngainul yakin, mbuktekke dhewe secara ilmiah, dilakoni akhiripun ketemu kasunyatane jenenge hakul yakin. Dari yakin kita belajar distainu menjadi ilmu yakin, kemudian aktif dalam belajar, kemudian menjadi ainul yakin. Dari ainul yakin kita laksanakan, kita amalkan, kita akan menemukan bukti-bukti otentiknya, akhirnya menjadi hakul yakin. Ini ilmu yang kita cari, yang kita tuntut melalui ala jihadil yakin. Kemudian yang satu bagian lagi, ilmu yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui insting, diterima di ciptanya para filosof. Ini yang kemudian kita sebut sebagai ilmu alamiah, bukan ilmu diniyah tapi ilmu alamiah. Dari para filosof turun kepada kaum saintis, dari kaum saintis dipelajari oleh kaum terpelajar, akhirnya sampai kepada kita. Niku bagian dari disipliner ilmu. Para rawuh ingkang kula hormati, kemudian ilmu yang tadinya satu sudah kita pisah dari sisi disiplin. Ono ilmu sing sumbere wahyu, ono ilmu sing sumbere saking instingnya para filosof, pusate saka zat yang maha ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita paro lagi, biak wis separo diparo meneh, berarti seperapat. Dalam bahasa Arab disebut rubuk, seperapat. Mula wong Jawa mastani ngilmune menungso kuwi jalma limpat seperapat tamat. Sepandai-pandai manusia ingin menguasai ilmu pengetahuan, ming didumi seperapat tok. Yang super hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha pandai meliputi segala-galanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kok seperapat? Mari kita pelajari bersama ilmu diniyah. Niki bagiannya saka ilmu, ono ilmu sing sumbernya saka wahyu disebut ilmu diniyah. Ilmu yang sumbernya dari instingnya para filosof disebut ilmu alamiah. Yang ilmu diniyah ini separuh menjadi ilmu zahiriyah dan ilmu batiniyah. Ngilmu zahir niku ngilmu syariat, ilmu thariqah. Kemudian yang batin gini ku ilmu hakikat dan makrifat. Oh. Mulane sing jenengane ulama niku punya jurusan dewe-dewe. Kaya Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Abdul Hasan Asyadzili, Syekh Bauddin An-Naqsabandi, Imam Junaid Al-Baghdadi. Sumber inspirasi ilmunya berpusat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Niki ilmu bangsa batini. Abu Bakar As-Siddiq sedo ora ninggali secuil kertas pun. Beliau punya anak jenenge Muhammad bin Abu Bakar, menika ugi tidak menulis secuil kertas pun, tapi menurunkan ilmu. Datang anaknya, datang muridnya, murid datang muridnya, akhirnya sampai Imam Junaid Al-Baghdadi. Bapak Ibu yang kami hormati, Nahdlatul Ulama ini mendasarkan tentang teori tasawuf, tentang teori ilmu batinnya. Satu datang Imam Ghazali, loro datang Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau Imam Ghazali jelas meninggalkan kitab Minhajul Abidin,
meninggalkan kitab Ihya Ulumuddin, meninggalkan kitab Hidayatul Hidayah, meninggalkan kitab Ayyuhal Walad, meninggalkan kitab Al-Aufaq dan yang lain-lain. Ning Imam Junadi Al-Baghdadi tak secuil pun kitab yang ditulis oleh beliau kok dadi rujukan. Ternyata ngilmu batini di seluruh dunia yang dikelola oleh para mursyid-mursyid thariqah muktabarah bermuara saking Imam Junaidi Al-Baghdadi. Niki ilmu batin. Kemudian sakniki ilmu sing ilmu zahiri dadi ilmu fikih, termasuk uga rampene ilmu fikih. Sebelum menjadi fikih kang belajar ilmu usul fikih, qaidah fikhiyah, al amru bimaqasidiha, al aslu makana ala makana. Nangkene ora ono makanane. Bapak lan Ibu ingkang kula hormati sing oleh ming Pak Agus Taifur tok mau. Al aslu makana ala makana. Para rawuh ingkang kula hormati, ingkang dat minulya, Bapak Ibu para dosen serta para mahasiswa dan adik-adik pelajar. Niki belajar untuk proses anane ilmu fikih, kita belajar ilmu usul fikih dan qaidah fikhiyah. Belajar fikih dan usul fikih niki ora lepas saka ilmu mantek atau ilmu logika. Ilmu logika niki alat ijtihad, metune kias niku saka mantek. Kemudian secara tekstual kita rujukaken dateng Quran dan Sunnah. Mengetahui rahasia Quran dan Sunnah, kita belajar ilmu alat meliputi ilmu fashohah, ilmu-ilmu kefasihan tentang kebahasaan, meliputi nahwu, shorof, balaghah. Balaghah meliputi ilmu bayan, ilmu bayan, ilmu napa menika badek lan ilmu ma'ani dan uslub atau ungkapan. Wae ana uslub kitabi, ana uslub khitabi, ana uslub ilmi. Kira-kira belajar mlebu setainu gitu wisuda sempat apa ora mempelajari itu semua. Nah, kepengin dadi mujtahid. Wong sakniki sarjana setainu fakultas syariah mau rawani kok ngaku-ngaku sebagai mujtahid iki no mboten? Kadang-kadang ming ngrungokke radio liwat fotokopi selebaran wani mengatakan iki sahih, iki dhaif, iki hadis maudhu. Le ngaji ilmu mustalah kuwi kapan? Mulane nek sing asli belajar melalui pintunya pasti akan tawadhu, pasti akan andap asor. Ning nek mempelajari Islam secuil-secuil secara ilegal, nyun sewu, apa yang terjadi? Orang gawe tentrem ning duwe ilmu mengarek gawe ngelek-elek wong, gawe perdebatan, akhirnya sumber-sumber terorisme, radikalisme niki muncul karena mempelajari Islam dari sisi sempalan. Oleh karena itu stainu bukan hanya beteng tetapi pejuang-pejuang untuk utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Disinilah kenapa keunggulan kita belajar melalui pintunya. Oh niki kayak belajar ilmu sing lahir kalau ilmu sing dohir. Mulane ono ulama sing terkenal di bidang fikih tapi ora patek ketara nanggon kewaliane. Nek basul masail ampuhe ora jamak-jamak, pintere ngedapi-dapi, keputusan apapun bisa tercair. Awong rampungake perkara nanggone ormas yang lain masih mauquf, napa hukume asuransi. Ngono ki dibahas nang pondok pesantren rampung bisa tuntas dengan fatwa-fatwanya. Bapak dan Ibu ingkang kula hormati, ning sing cerdas ahli di bidang ilmu dhahir niku kondukuni lurah ora tau dadi. Karena apa? Bukan jurusannya. Begitu juga wong sing ampuh-ampuh ngerti ilmu penerawangan batin saking bersihnya hati,
saking dekatnya hati kepada Allah ngantek ana wong liwat ki tukang nyolong, liwat ki tukang copet ngerti. Ning maca Quran urung mesti bener tajwid lan makhrajipun. Apa meneh kok nerangake jaa zaidun zaidun kok imun mongso mudenga. Ini ilmu. Kemudian dari sisi ilmu yang ghairu diniyah, yang ilmu alamiah wis kadung dibiak sigar, wis separo diparu meneh dadi seperapat, yaiku yang sebagian disebut napa alamiah, sing separo ngene ku ghair alamiah. Nyun sewu, ilmu yang ghairu diniyah niku diparu ana sing alamiah, ana sing ghairu alamiah. Sing alamiah niku disebut ilmu fisika, yang ghair alamiah disebut metafisika. Mula wong-wong sing ahli di bidang ilmu metafisik nyun sewu ora nyandak berpikir nang hal-hal sing bersifat teknis. Semono uga wong-wong teknokrat nyun sewu ora patek mudeng karo hal-hal yang bersifat metafisik. Ana dhelene dhewe-dhewe. Wong sosiologi kok kon masang urung-urung kalah karo STM. Sebab apa? Niki ilmu fisik. Ning sakniki seorang insinyur, seorang dokter di bidang teknik sipil bangun gedung tingkat 24 canggih, pinter, mimpin rapat RT urung mesti nek bener. Sebab niku bagiane wong sosial. Bapak dan Ibu yang ingkang kula hormati, sak pinter-pintere menungso nguasani seperapat. Mula wong Jawa nyebut jalma limpat seperapat tamat. Ilmu itu satu, pemberian Allah yang setetes air laksana air di lautan niku satu, turun ke muka bumi, dipelajari sepanjang zaman selagi isih ana penduduk bumi. Ilmu itu nyukupi yo setetes air itu tadi, diparu biak, sing separuh sumbere wahyu, sing separuh sumbere insting. Sing wahyu melalui jalur kenabian turun datang para ulama, sing separuh melalui para filosof turun datang para saintis, paruh meneh biak dadi seperapat. Sehingga ilmu diniyah, ilmu keagamaan ana ilmu zahir, ana ilmu batin. Ulama-ulama yang terkenal di bidang ilmu zahir biasane rapatek kuncoro di bidang ilmu batin. Ora ana sing ngarani Imam Syafi'i waliyullah, nek hakikate beliau itu sangat dicintai Allah. Imam Ghazali niku ilmu mukasyafahnya niku luar biasa, tapi terkenal sebagai ulama, bukan terkenal sebagai wali. Begitu juga sing niki, sing sebelah yang sini. Sing ilmu yang ghairu diniyah, ilmu yang bukan ilmu keagamaan, ilmu yang sumbere saking instingnya para filosof, dibagi dua nggih niku alamiah wa ghairu alamiah, fisika karo metafisika. Orang yang mahir di bidang metafisik lemah di bidang fisika. Kula niki termasuk wong sing lemah di bidang eksakta. Awit SD ngantos lulus STM kalau ini jadi matematika alhamdulillah 5,5 terus ora tau nyandak 6. Niki pancen kebakatane kula ora nek upama kok kula niki masuk ting SMA mungkin ning alhamdulillah ora ketompo. Upama saya diterima di SMA mungkin jurusan saya di sos atau bahasa. Orang ini paspal. Niki kebakatan kula ngoten niku. Oleh karena itu podo dene sekolah niku meliwat pintu, niki hanya lewat pintu. Panjenengan melebet melalui fakultas tarbiyah belum tentu menjadi seorang pendidik di kemudian hari. Wong kula niki fakultas syariah, malah dadi anggota DPR. Kali Mas Agus Taifur mbiyen.
Para ingkang kula hormati ingkang dat mindulya, cita-cita kula dadi insinyur, maka saya masuk ST jurusan bangunan air, lulus masuk SLTA nih ting SMA jurusan bangunan gedung, rencanane arep kuliah wonten ing UGM nang teknik sipil mendati teknokrat. Alhamdulillah saiki mati tukang manakiban. Hanya pintu saja, tetapi hidayah tetap saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Setainu ini pintu. Maka adik-adik pelajar yang saat ini masih di SLTA, baik umum atau kejuruan atau aliyah, monggo masuk ke setainu niki, jenengan ora mengarek ketemu ilmu hukum Islam tok mboten, karena Islam bukan hanya hukum. Dan masuk fakultas tarbiyah ora mengwarai carane mulang tok, sebab di dalam Islam tidak hanya tarbiyah. Islam niki sumbere ilmu, sumbere sekonjeng Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Ingsun iki madinatul ilmi, kutoning ilmu, wa aliyu dan Ali bin Abi Thalib mantu ingsun iki, babuha pintu gerbange kutha mau. Artinya apa? Pelajarilah apa yang aku sampaikan dari Quran dan dari sunnahku melalui Ali ini, karena Ali ini pintunya. Kanjeng Nabi kok ngantek memberikan jejuluk bahwa Ali sebagai lawange atau pintu gerbangnya kutha ilmu, karena Rasulullah tahu bahwa Ali ini di samping cerdas, berilmu tinggi, yo takwa tenan ing Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, pelajarilah agama Islam melalui ahlinya. Dan al-Islam ini tidak hanya hukum, Islam bukan hanya ekonomi, Islam bukan hanya pendidikan, tetapi religion of life, agama untuk kehidupan. Terakhir, kula asring matur wonten ing kuliah subuh, wonten ing majelis taklim, wonten ing perkotaan maupun pedesaan, bahwa mencari ilmu bukan untuk sangu mati. Termasuk ilmu keagamaan. Koyo-koyo sing jane SAG iku sarjana alam gaib. Yang namanya nopo niku belajar ilmu bukan golek sangune mati. Ibu-ibu, mbah-mbah sami ngaji nggih sangu mati, tidak salah tapi kurang tepat. Menurut saya belajar untuk mencari bekal hidup di dunia dan hidup di akhirat. Mati ora mang sangu, wong mati niku ming sedelok. Takriful maut niku napa? Lolose nyawa saka raga, keluarnya roh dari jasad. Ini mati, setelah itu wis ora mati meneh, wis mati. Surah mati, wis tahu mati, berarti urip nang alam kelanggengan. Belajar ilmu bukan untuk sanggup mati, tapi sanggup hidup di dunia yang fana ini dan di akhirat yang baqo. Oleh karena itu, mari kita belajar ilmu agama Islam seluas-luasnya. Insya Allah dengan ilmu keislaman, arep dadi apa wae bisa mumpuni, bisa memandu. Para sarjana-sarjana lulusan Stainu insya Allah ta'ala akan menjadi pemandu bagi umat, pemandu bagi cendekiawan di luar keislaman. Amin ya robbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat berhari ulang tahun Dies Natalis yang ke-47. Semoga Stainu tetap menjadi perguruan tinggi yang barokah, manfaat bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.
liridho ilahi ta'ala wali ijabatil mas'ul bi barokati wa bisiri umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yassir lana yassir lana yassir lana kullal umuril wa'afina min kulli hammin aw bala aw anni. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi amwalina wa rizqina wa barik lana fi azwajina wa dzurriyyatina. Allahumma barik lana fi ilmina wa ma'hadina wa madrasatina setainu temanggung wa barik lana fi haslina wa naslina bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafaah wa alihi wa sahbihi dawi sayyadah. Rabbana atina min ladungkal istiqomah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.